Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dikumpulkan kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang dirangkaikan dengan atau yang dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan penjelasan atau tafsir dari surah Al-Fatihah, yang mana kita masih berada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saya sudah sebutkan beberapa poin-poin yang sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Adapun pada malam hari ini saya akan menyebutkan poin yang berikutnya, bahwasanya di sini kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami memohon pertolongan. Jamaah sekalian, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan iyyaka na'budu, kemudian selanjutnya wa iyyaka nasta'in. Ini kata ulama, ini bukan perkataan saya Pak, saya hanya menukilkan saya hanya menyampaikan pendapatnya para ulama bahwasanya iyyaka na'budu itu Pak adalah wasilah. Jamaah sekalian, wasilah, apa itu wasilah Pak? Wasilah itu artinya sarana. Sarana untuk meraih wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi iyyaka na'budu itu sarana untuk meraih wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya wa iyyaka na'budu? Artinya ibadah itu sarana. Untuk apa? Jamaah sekalian, kita beribadah agar kita bisa meraih pertolongan Allah. Karena kan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Artinya jamaah sekalian, sebelum kita minta pertolongan kepada Allah, maka harus ada sarananya, wasilahnya agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
sarana atau wasilah untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui ibadah. Oh, banyak sekali buktinya, Pak. Banyak sekali bukti-bukti ya bahwasanya ibadah itu, jamaah sekalian, adalah sarana wasilah yang dapat menarik pertolongan Allah. Contohnya mana, Pak? Ya, contohnya ya kita lihat saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi, Pak, dan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang mudah mendapatkan pertolongan dari Allah? Jawabannya apa? Karena mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ya, karena mereka ini adalah ahli ibadah. Karena mereka telah, jamaah sekalian, memenuhi daripada sarana-sarana tersebut, ya, telah mengambil wasilah-wasilah tersebut, ya, yaitu melalui perantara ibadah, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala begitu mudah turunnya. Jamaah sekalian. Sebaliknya, jamaah sekalian, sebaliknya, tanpa adanya wasilah atau perantara, maka sangat sulit kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sangat sulit turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala tanpa wasilah. Ya, gambarannya secara lebih konkretnya, Pak, ya, kita ingin menuju ke sebuah tempat, tetapi tidak ada sarananya, bisa kira-kira sampai? Tidak bisa, Pak. Iya, karena untuk menuju ke sebuah tempat tujuan itu harus pakai sarana, Pak. Iya, dengan sarana itulah kita bisa sampai kepada tujuan. Sama juga dalam kita beragama ini, jamaah sekalian. Apa tujuan kita terbesar dari beragama ini, Pak? Tujuannya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa yang memiliki ruh itu pasti merasakan namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan diberikan balasan yang sangat sempurna, yang paling sempurna nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka, dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah mencapai tujuannya yang tertinggi, kesuksesannya itu apa? Selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi tujuan kita, Pak, apa, jamaah sekalian? Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Itu tujuan kita. Ustadz, bolehkah kita beribadah niatnya tujuannya adalah masuk surga? Boleh. Justru itu, Pak. Justru itu tujuannya kita beribadah. Bukan kita ini beribadah, Pak, bukan tujuan-tujuan yang lainnya, bukan tujuan-tujuan keduniaan, tetapi tujuan kita beribadah, jamaah sekalian, adalah bagaimana kita masuk ke dalam surga dengan selamat tanpa transit di dalam neraka. Itu tujuan kita, Pak. Karena ada juga orang yang beribadah yang mengatakan tidak mengapa saya masuk neraka, yang penting Allah ridho kepada saya. Karena juga orang begitu, Pak.
Tidak mengapa Allah masukkan saya ke dalam neraka, yang penting Allah ridho kepada saya. Subhanallah. Inilah pernyataan yang tidak benar jamaah sekalian. Kita ini beribadah jamaah sekalian, bagaimana bisa selamat dari neraka? Jamaah sekalian, jangan coba-coba kita ingin transit di neraka Pak, jangan coba-coba Pak. Jamaah sekalian, itu api neraka Pak, perbandingannya dengan api dunia 70 kali lipat perbandingannya Pak. Dengan api dunia. 70 kali lipat panasnya Pak dibandingkan dengan api dunia Pak. Api dunia saja kita sudah kepanasan Pak, apalagi api akhirat Pak. Api neraka 70 kali lipat Pak panasnya dibandingkan dengan api dunia. Api yang ada di dunia ini. Jamaah sekalian. Jadi kita beribadah ini Pak, pilarnya ada 3. Ada yang mengatakan 4 pilar. Yaitu kita beribadah karena kita cinta. Cinta kepada Allah. Jamaah sekalian. Cinta terhadap syariat Allah. Yang kedua kita beribadah jamaah sekalian, yaitu kita ada namanya pengagungan atau ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita beribadah itu Pak, betul-betul kita tunduk. Tidak ada namanya perasaan perasaan terpaksa, perasaan adanya unsur kesombongan. Hadirin. Yang ketiga, kita beribadah jemaah sekalian adalah tujuannya adalah bagaimana kita mengharap rahmat, ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cinta, kemudian pengagungan dan ketundukan kepada Allah totalitas, tidak ada kesombongan, keangkuhan, keterpaksaan dan seterusnya. Yang ketiga, harus ada pengharapan. Apa yang kita harapkan Pak dari ibadah yang kita kerjakan ini? Surga kan? Jamaah sekalian. Apa yang kita harapkan dari ibadah yang kita lakukan? Rahmat Allah kan? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan Pak. Jangan kita mengatakan, saya enggak butuh surga, yang penting Allah cinta kepada saya. Ini salah juga Pak. Berarti kita tidak sempurna kita punya ibadah. Kita cuma masih di taraf cinta saja. Belum sampai kepada taraf pengharapan. Hadirin. Ya, yang keempat, pilar atau tiang daripada ibadah yang kita lakukan harus ada namanya rasa takut kepada Allah. Kenapa mesti ada rasa takut, Pak? Kalau orang tidak ada rasa takutnya, Pak, jamaah sekalian, maka dia akan mudah untuk berbuat kemaksiatan. Kenapa banyak terjadi kemaksiatan, Pak, di mana-mana? Itu karena apa? Karena tidak ada rasa takutnya mereka kepada Allah. Jamaah sekalian, kenapa orang, Pak, melaksanakan ibadah asal-asalan saja? Jamaah sekalian, karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ibadah yang kita lakukan ini, Pak, harus jamaah sekalian ditopang oleh 4 pilar tadi ini. Hadirin. Ya, sebagaimana ini masjid jamaah sekalian, ini kan bisa tegak karena ada tiang-tiang, Pak, pilar-pilar ini. 1 pilar, 2 pilar, 3 pilar, 4 pilar, 5, 6. Jamaah sekalian. Ya, coba seandainya ini pilar-pilarnya, Pak, ada yang roboh, ada yang runtuh, Pak. Ini masjid miring. Kalau semuanya tiangnya tidak ada, hancurlah ini masjid. Sama juga ibadah. Jadi ibadah itu, Pak, bukan cuma dikerjakan asal-asalan. Ibadah itu bukan cuma sekedar dikerjakan, yang penting menggugurkan kewajiban, bukan formalitas, bukan rutinitas, tetapi dibangun di atas 4 pilar, Pak. Jamaah sekalian, kita datang ke masjid ini, Pak, karena kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.
Kita jamaah sekalian menjalankan sholat berjamaah karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita membaca Al-Quran karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jamaah sekalian, bagaimana semua ibadah yang kita lakukan ini Pak, jamaah sekalian, itu harus dilandasi dengan cinta. Itu cinta itu Pak, bagian dari keimanan loh Pak. Bapak tahu orang munafik, jamaah sekalian, orang munafik itu juga sholat juga, dan ada di zaman Nabi. Siapakah itu? Di antaranya adalah pemimpin orang munafik di zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan namanya Abdullah Pak, Abdullah namanya hamba Allah, tapi pemimpinnya orang munafik yang hidup di zaman Nabi di kota Madinah. Di kota Madinah Pak masih ada orang munafik, apalagi di luar kota Madinah. Di zaman Nabi saja hidup bersama Nabi ada orang munafik, bagaimana yang tidak hidup bersama Nabi lebih banyak lagi orang munafik. Siapa kata orang munafik Pak? Orang Islam juga tetapi benci kepada Islam. Karena apa? Dia menjalankan ibadah tidak dibangun di atas 4 pilar. Tidak ada rasa cinta. Makanya kata Nabi Pak, ya bahwasanya cinta itu bagian daripada keimanan. Cinta itu tempatnya di mana Pak? Itu cinta. Cinta itu tempatnya di mana Pak? Di bibir? Bukan, di bibir ini Pak orang bisa bohong. Cinta itu di sini Pak. Di hati kita itu cinta. Jamaah sekalian. Cinta itu di sini Pak, di hati kita jamaah sekalian. Bukan di bibir, bukan di lisan. Kenapa? Karena ada orang, saya cinta kepada kamu, tapi dalam hati saya benci kepada kamu. Itulah orang munafik. Orang munafik jamaah sekalian menampakkan kecintaannya secara lahiriah terhadap Islam, tetapi dalam hatinya dia benci kepada Islam. Jamaah sekalian. Oleh karena jamaah sekalian, kata Nabi bahwasanya benci terhadap Islam itu Pak bagian daripada kekufuran. Apa lawan cinta Pak? Benci. Jamaah sekalian, di mana letaknya benci Pak? Di hati. Jamaah sekalian. Iya. Hadirin rahimakumullah, jadi ya agar bagaimana ibadah kita ini Pak bernilai ibadah yang sebenar-benarnya, maka harus dilandasi dengan kecintaan Pak. Sebagai contoh lagi Pak, kita harus cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi cinta kepada Allah, kemudian kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya kita cinta kepada Nabi Pak? Buktinya kita cinta kepada Nabi adalah kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Kalau sekedar saya cinta kepada Nabi tetapi tidak menjalankan sunnah Nabi, itu omong kosong. Jamaah sekalian, hadirin, pengakuannya tidak akan diterima, sekedar cuma omongan-omongan tetapi kita tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, apa sunnah-sunnah Nabi Pak? Banyak jamaah sekalian. Jadi sunnah-sunnah Nabi ini Pak ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat dianjurkan. Jamaah sekalian. Ya, yang wajib itu yang harus kita kerjakan. Ya, yang sunnah-sunnah ya tentu juga kita kerjakan juga semampu kita. Hadirin. Jadi jangan kita katakan Islam ini banyak sekali aturannya, kenapa Nabi melarang ini, melarang itu, kenapa
Berarti jamaah sekalian, kalau ada pikiran-pikiran, perkataan-perkataan demikian, berarti kita belum lagi cinta kepada Nabi. Iya. Karena ada juga mengatakan, Pak, orang mengatakan, kenapa Islam ini banyak sekali larangannya? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Berarti kalau ada statement begitu, Pak, pernyataan begitu, berarti kita belum cinta kepada Islam. Jamaah sekalian, belum cinta kepada Islam. Contoh misalnya, contoh saja, misalnya perempuan memakai jilbab. Ada saja orang yang tidak suka kepada jilbab. Kenapa lagi pakai jilbab? Kenapa tidak terbuka saja perempuan? Jilbab itu budaya Arab, bukan budaya Islam. Karena sebelum Islam datang sudah ada perempuan sudah memakai jilbab. Berarti jamaah sekalian, jika ada statement begitu yang keluar, berarti belum lagi cinta kepada syariat Islam. Hadirin rahimakumullah. Jadi ibadah yang merupakan sarana untuk menuju pertolongan Allah, untuk menuju kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat, itu harus dilandasi dengan cinta. Jamaah sekalian, harus dilandasi dengan cinta, jamaah sekalian. Tanpa ada cinta, Pak, hadirin, kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, ya, cinta, kemudian ada namanya pengagungan, ketundukan, Pak. Ya. Apa artinya pengagungan dan ketundukan, Pak, kepada syariat Islam? Artinya jangan kita membangkang terhadap syariat Islam. Jangan kita melawan, jangan memprotes. Jangan mengkritik. Syariat Islam pun tidak boleh dikritik, Pak. Perintah Allah dan Rasulnya jangan dikritik, Pak. Ini syariat Islam tidak cocok dengan zaman sekarang. Ini kan zamannya teknologi, itu kan dulu zamannya zaman onta misalnya, sudah tidak cocok lagi. Subhanallah. Berarti kita, Pak, kalau ada statement demikian, berarti kita belum tunduk terhadap syariat Islam. Jamaah sekalian. Jadi orang muslim itu, jamaah sekalian, harus sami'na wa ata'na, dengar dan taati. Dengar perintah Allah dan Rasulnya dan taati, jalankan. Jangan membangkang, jangan melawan. Membangkang dan melawan itu, Pak, jamaah sekalian, itu sifatnya umat Yahudi. Jamaah sekalian, membangkang dan melawan terhadap syariat Islam, itulah sifatnya umat Yahudi. Maka jangan heran, Pak, kalau umat Yahudi, jamaah sekalian, sampai sekarang, Pak, dia jajah Palestina. Bayangkan, Pak, sudah berapa puluh ribu dia bantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Pak. Karena begitulah sifatnya umat Yahudi, Pak. Jangankan manusia yang dia bangkang, Pak, Allah pun dia bangkang, Allah pun dia lawan. Para nabi pun dibunuh, Pak. Iya, banyak para nabi dibunuh, Pak. Bayangkan para nabi pesuruh Allah dibunuh oleh orang umat Yahudi, apalagi manusia. Ya, Mas sekalian. Makanya jangan heran kalau terjadi pembantaian, jamaah sekalian. Karena apa? Itu sudah merupakan tabiat mereka, jamaah sekalian. Hadirin, membangkang, Pak. Jadi kita sebagai umat Islam ini, Pak, jangan kita membangkang terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, hadirin, jangan kita membangkang.
Ini contoh saya Pak ya, ada contoh ini. Tentang lalat Pak. Ini Nabi ajarkan kepada kita. Apabila tuh lalat Pak masuk ke air, kata Nabi, maka celupkan itu. Lalat, baru buang. Ya, misalnya lalat Pak masuk ke minuman kita, ya. Apa kata Nabi? Celupkan itu. Lalatnya baru buang. Jangan langsung dibuang. Dicelupkan dulu sampai tenggelam semua badannya, sayap-sayap tenggelam, baru dibuang. Kenapa? Kata Nabi, karena itu lalat Pak, ketika dia jatuh dia bertumpu dengan sayap yang ada racunnya. Yang ada penyakitnya. Iya, jadi itu lalat Pak. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Nabi Pak. Jadi kalau bicara tentang ahli kedokteran, siapa ahli kedokteran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jamaah sekalian. Nabi mengatakan, itu lalat kalau dia masuk ke sebuah minuman Pak, dia bertumpu dengan sayap yang ada racunnya. Kan lalat kan berpenyakit Pak ya. Makanya kenapa kalau kita makan Pak, makanan yang sudah dihinggapi lalat Pak, kemungkinan besar kita sakit perut, ya. Kemungkinan besar kita sakit perut atau kita buang-buang air besar Pak. Karena ada racunnya. Lalat Pak. Tapi Nabi memberikan kita tips caranya. Jamaah sekalian, kata Nabi, celupkan dia, artinya supaya itu lalat itu Pak, satu sayapnya membawa penyakit, satu sayapnya ada penawar, ada obat. Luar biasanya Allah Pak. Meskipun tuh lalat ada penyakit Pak, tetapi juga membawa obat. Kan Allah mengatakan, ma khalaqta hada batila. Ya Tuhanku, tidak ada yang sia-sia ciptaanmu Pak. Sebutkan Pak, apakah ada ciptaan Allah yang sia-sia Pak? Silakan Pak. Apa sebutkan? Allah katakan, Rabbana ma khalaqta hada batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya, itu ciri-ciri ulul albab Pak. Ulul albab mengatakan, ya Allah, tidak ada sedikit pun ciptaanmu yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Sekalipun Allah ciptakan iblis. Saya mau tanya Pak, kenapa Allah ciptakan iblis? Ada manfaatnya Pak. Apa? Untuk menguji siapa orang yang bisa melawan iblis, siapa orang yang bersabar melawan iblis. Jadi begitu Pak. Jadi tidak ada yang sia-sia Pak. Sekalipun Allah ciptakan iblis, setan, jamaah sekalian, itu ada manfaatnya. Bapak tahu di mana asalnya Nabi Adam Pak? Di mana dulu tempat tinggal Nabi Adam? Di bumi atau di surga? Di surga Pak. Tetapi kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Padahal di surga Pak, jamaah sekalian semuanya ada. Tidak perlu bekerja. Jamaah sekalian tidak perlu beribadah di surga Pak. Menikmati semua. Tetapi kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Apa hikmahnya? Jamaah sekalian. Di antaranya Pak, iya hikmahnya adalah agar kita jamaah sekalian kembali nanti lagi ke surga. Karena asal kita dari surga, maka orang-orang beriman dan yang beramal soleh jamaah sekalian, dia akan kembali ke kampung halamannya jamaah sekalian. Yang kedua jamaah sekalian, kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia Pak, ke bumi jamaah sekalian? Agar Nabi Adam bisa merasakan juga namanya kesusahan hidup. Jamaah sekalian, Pak, kenapa kita terkadang, kenapa jemaah sekalian bisa membedakan ini enak, ini tidak enak, ini hidup nikmat, ini hidup susah? Kenapa Pak? Karena kita pernah merasakan kedua-duanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin ya berikan pelajaran kepada Nabi Adam, ya. Makanya Allah turunkan ke bumi jamaah sekalian agar Nabi Adam bisa juga merasakan ada namanya kesusahan. Dengan adanya kesusahan, dia bisa membedakan nanti, oh ada namanya kenikmatan. Pak, kenapa saya katakan ini minuman enak?
artinya minimal tawar. Tidak pahit Pak, ya karena kita pernah merasakan ada yang pahit. Ya. Siapa di antara kita Pak yang tidak pernah merasakan pahit? Pernah kan? Pahit Pak, apakah makanannya pahit kah? Apakah minumannya pahit kah? Jamaah sekalian. Berarti kita bisa memperbandingkan jamaah sekalian, ini enak, ini tidak enak karena kita pernah merasakan kedua-duanya. Tapi jika kita tidak pernah merasakan kedua-duanya Pak, kita tidak bisa membedakan mana yang enak, mana yang tidak enak jamaah sekalian. Karena apa? Karena kita tidak pernah merasakan kedua-duanya. Jamaah sekalian. Oleh karena itulah kenapa Nabi Adam diturunkan Pak. Ini bukan perkataan saya Pak, ini perkataan ulama. Jamaah sekalian, saya hanya menyampaikan saja. Allah turunkan ke dunia agar Adam jamaah sekalian bisa nanti memperbandingkan, oh kehidupan dunia itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, kesusahan. Iya, jamaah sekalian. Sedangkan kehidupan akhirat itu, surga itu adalah kehidupan yang enak, jamaah sekalian. Iya, hadirin. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian jamaah sekalian, jadi sekali lagi Pak, ya, pilar daripada ibadah ini itu harus ada ketundukan Pak. Kita harus menerima syariat Islam dengan lapang dada. Jamaah sekalian, tidak ada perasaan-perasaan susah. Saya bertanya Pak, apakah ada syariat Islam yang susah Pak? Tidak ada yang susah. Jamaah sekalian, tidak ada yang susah. Salat 5 waktu apakah susah? Tidak susah. Itu salat dulu tuh 50 waktu Pak. Jamaah sekalian, 50 waktu dulu tuh salat Pak. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan menerima perintah salat itu 50 waktu Pak. Coba bayangkan Pak. Seandainya 50 waktu Pak, barangkali Pak setiap 2 jam salat lagi. Setiap 2 jam salat lagi jamaah sekalian. Karena 50 waktu. Ya. Dan akhirnya dikurangi menjadi 5 waktu saja sampai sekarang Pak. 5 waktu jamaah sekalian. Jadi syariat Islam tidak ada yang susah. Apalagi Pak, puasa. Itu puasa cuma 30 hari atau 29 hari dalam setahun Pak. Tidak setiap bulan kita berpuasa. Haji itu hanya sekali dalam seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Iya, bahwasanya bagi Allah itu haji yang dikerjakan oleh manusia bagi yang mampu saja. Jamaah, itu pun cuma sekali dalam seumur hidup. Jamaah sekalian. Jadi tidak ada yang susah, jamaah sekalian, dalam syariat ini. Oleh karena itu, maka kita harus menjalankannya Pak dengan penuh keridhaan, dengan penuh ketundukan jamaah sekalian, dengan penuh pengagungan. Hadirin, ya, apa bentuk itu pengagungan Pak? Apa maksudnya pengagungan? Jamaah sekalian, kita agungkan ini syariat Islam. Jangan kita sepelekan syariat Islam Pak. Apa perkataan Umar Pak? Ketika Umar dapat pada kekhalifahan beliau ketika itu Pak, banyak sekali kaum muslimin yang menaklukkan daerah-daerah seperti di daerah Syam, ditaklukkan di zamannya Khalifah Umar. Jamaah sekalian, apa kata Umar Pak ketika pergi ke daerah Syam? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa idza taghaina ghairu Islam azallanallahu. Iya. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Seandainya kami mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan hinakan kami. Bayangkan Pak, ini Umar Ibn Khattab mengatakan bahwasanya kita ini mulia karena Islam. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan karena jabatan kita, pangkat kita, keturunan kita, dari bangsa apa, dari kulit apa, dari keturunan apa, jamaah sekalian. Tetapi kita mulia karena Islam, jamaah sekalian. Dan jika kami, kata Umar, mencari kemuliaan
selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Jamaah sekalian, lihatlah orang-orang kafir, Pak. Iya, di zaman Rasulullah SAW, bagaimana Abu Jahal, bagaimana Abu Lahab. Mereka adalah orang-orang terpandang, Pak, tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi mereka tidak menerima Islam, Allah hinakan dia. Jamaah sekalian, berarti kesimpulannya, kalau kita ingin hidup mulia, maka kita harus komitmen terhadap Islam. Karena ada juga, Pak, statement, Pak, mengatakan, ya ini orang-orang jamaah sekalian, orang-orang yang sengaja ingin memberikan keraguan-raguan terhadap Islam. Ya, khususnya orang-orang orientalisme. Ya, orientalis itu orang-orang barat yang mempelajari Islam, tetapi tujuannya bukan untuk mencari hidayah, tetapi ingin memberikan keraguan-raguan terhadap umat Islam, terhadap agamanya. Jamaah sekalian, dikatakan Islam itu kenapa tidak maju? Islam itu kenapa tidak maju? Karena Islam itu terlalu fanatik terhadap agamanya. Ini statement, Pak, oleh orang-orang barat. Jamaah sekalian, Islam itu tidak maju karena Islam itu terlalu fanatik terhadap agamanya. Inilah statement yang sangat-sangat salah, jamaah sekalian. Justru jamaah sekalian, umat Islam yang fanatik terhadap agamanya, jamaah sekalian, justru umat Islam itu akan maju. Contohnya apa? Jamaah sekalian, lihat di zaman Rasulullah SAW, lihat di zaman para khulafa Rasyidin, jamaah sekalian, mereka kehidupannya maju semua, Pak. Jamaah sekalian, Pak, itu kan kemajuan itu kita lihat dari sisi apanya, Pak? Itu kemajuan, jamaah sekalian, itu kemajuan, Pak, tidak selamanya kita lihat daripada mobil yang bagus, jamaah sekalian. Kemajuan yang sebenarnya, jamaah, peradaban yang sebenarnya, tatkala manusia itu, jamaah sekalian, betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Lihat itu di barat, Pak. Kehidupan, Pak, orang tua anak tidak ada rasa hormat kepada orang tuanya. Perempuan-perempuan, Pak, begitu mudah sekali. Iya, diganggu, jamaah sekalian. Iya. Perkawinan yang sesama jenis, ya namanya LGBT, lesbian, gay, ya artinya jamaah sekalian, yang perkawinan sejenis, jamaah sekalian, itu sudah mudah yang terjadi di luar negeri, Pak. Iya, jadi itu peradaban sebenarnya itu, Pak, bukan sekedar dilihat dari teknologi yang canggih, bukan, jamaah sekalian, tetapi dilihat daripada sejauh mana akhlak jamaah sekalian. Iya, jadi jamaah sekalian, peradaban yang benar, peradaban yang tinggi, yang mulia, sejauh mana rakyatnya, masyarakatnya menjunjung tinggi nilai akhlak dan moral. Lihat, Pak, jamaah sekalian, kenapa banyak orang korupsi, Pak? Jamaah sekalian, korupsi banyak. Itu karena moralnya tidak ada. Moralnya tidak ada. Pintar intelektualnya, Pak. Intelektual tidak cukup tanpa moral, tanpa akhlak, jamaah sekalian. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, Pak. Jadi kepintaran tidak cukup, Pak. Intelektual tidak cukup kalau moral kita, iman kita yang bobrok, Pak. Jamaah sekalian. Kita lihat, Pak, banyak yang terjadi korupsi di mana-mana. Siapa yang korupsi? Bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Jamaah sekalian, orang-orang pintar, ada sekolahnya, 3 sekolahnya, tapi karena tidak ada iman, tidak ada moral, tidak ada akhlak, jamaah sekalian, sehingga apa? Dia, jamaah sekalian, yang penting saya kenyang, saya punya ini dan itu, terserah kamu menjadi apa. Kan kesian rakyat, kan, Pak? Kesian kan rakyat, jamaah sekalian, rakyat yang menderita, jamaah sekalian. Oleh karena itu, jamaah sekalian, itu peradaban itu, Pak, tidak dilihat daripada canggihnya sebuah teknologi, fasilitas yang ada, bukan, Pak. Apa artinya teknologi yang bagus, jamaah sekalian, segalanya ada, kalau akhlak kita yang rusak, Pak. Jamaah sekalian, apa yang terjadi, Pak? Oleh karena itu, jamaah sekalian, membangun mental warga, jamaah sekalian, itu jauh lebih penting dari sekedar membangun fasilitas yang ada, jamaah sekalian. Lebih bagus, Pak, membangun mental manusia, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa membangun mental manusia, moral, iman, akhlak?
itu lebih diutamakan dari segala kita membantu infrastruktur, membangun ini, membangun itu, membeli ini, membeli itu jamaah sekalian. Kenapa, Pak? Infrastruktur, segalanya, teknologi itu akan hancur jika dikendalikan oleh orang-orang yang bobrok akhlaknya kan, Pak. Kan begitu. Pak, apa tahu ini pisau. Ini pisau itu, Pak, ada dua manfaatnya. Kalau pisau itu dipegang oleh penjahat, dia akan membunuh. Tapi itu kalau pisau dipegang oleh ibu-ibu, dia pakai untuk memotong sayur, ikan, Pak, bermanfaat kan. Begitulah peradaban, Pak. Begitulah teknologi, begitulah infrastruktur, begitulah jamaah sekalian, fasilitas yang ada, jamaah sekalian. Kalau digunakan oleh orang-orang yang salah, jamaah sekalian akan memberikan dampak yang buruk. Tapi kalau itu digunakan oleh orang-orang yang baik, jamaah sekalian, akan bermanfaat, memberikan kemaslahatan. Jadi yang terpenting apa? Membangun mentalitas warga Indonesia, bukan sekedar membangun fasilitas-fasilitas, membeli ini dan itu, jamaah sekalian. Bukan itu. Jadi jamaah sekalian, oleh karena itu pentingnya kita untuk mengagungkan syariat ini Islam. Karena syariat Islam, jamaah sekalian, disitulah jamaah sekalian peradaban umat Islam, jamaah sekalian. Itu apa? Back to the Holy Quran. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, Pak, terkait tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum saya tutup, Pak, barangkali ada yang mau bertanya.